Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Manda Putri. Di sini saya akan mempresentasikan TB2 Bahasa Indonesia, yaitu peran musik dalam kecintaan berbahasa Indonesia. Latar belakang, musik bukanlah kebutuhan primer manusia, tapi entah mengapa setiap orang menyukai musik. Ada orang yang menyukai musik klasik, pop, rock, jazz, R&B, dan blues. Bahkan ada orang yang menyukai suara burung sebagai musiknya. Musik secara tidak langsung merupakan kekuatan yang menggerakkan dunia secara keseluruhan, tidak akan pernah bisa punah. Setiap manusia memiliki jiwa musik di dalamnya. Seseorang seperti Hitler pun yang dikenal sebagai aktor kejam memiliki jiwa musik di dalamnya. Menurut Hitler, musik karangan Beethoven, Richard Wagner, dan Anton Bruckner menyimbolkan sebuah kejantan dan keberanian. Musik hanya ada di dunia di mana tempat itu memiliki partikel-partikel udara, salah satunya di bumi ini. Tidak ada yang tahu secara pasti kapan musik itu lahir. Sebagai umat yang beragama, bahkan mengatakan bahwa alam semesta ini berasal dari sabda atau firman yang dalam dunia timur disebut Om dan Logos. Dalam dunia barat, kata musik secara etimologis berasal dari kata Yunani, muse. Dalam dunia Muse ini ada dalam mitologi Yunani, yaitu sembilan dewi bersaudara yang menguasai nyanyian, puisi, kesenian, dan ilmu pengetahuan. Sadar akan pengaruh musik yang kuat, sudah seharusnya kita sebagai generasi muda. Pembahasan. Daya tarik musik. Musik dikenal sejak kehadiran manusia modern Homo sapiens, yakni sekitar 180.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu kapan manusia mulai mengenal musik dari penemuan arkeologi pada lokasi seperti benua Afrika sekitar 180.000 hingga 100.000 tahun lalu telah ada perubahan evolusi pada otak manusia dengan otak yang lebih pintar dari hewan manusia merancang pemburuan yang lebih terarah sehingga bisa memburu hewan yang besar. Dengan kemampuan otak seperti ini, manusia bisa berpikir lebih jauh hingga di luar nalar dan menggunakan imajinasi serta spiritual. Musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama lagu dan keharmonisan terutama dari suara yang dapat dihasilkan dari alat-alat yang menghasilkan irama. Walaupun musik adalah jenis fenomena intuisi untuk menciptakan, memperbaiki dan mempersembahkannya adalah suatu bentuk seni. Mendengar musik adalah sejenis hiburan. Pembahasan. Selera musik di generasi saat ini, di era globalisasi, kini semua hal berkembang pesat, baik dari sisi teknologi sampai ke sisi modis dan gaya hidup. Negara yang notabene adalah sebuah negara yang berstatus negara berkembang, seolah-olah sangat mudah dipengaruhi oleh globalisasi. Contoh saja negara Indonesia yang dengan mudah dijadikan sasaran empuk untuk pemasaran produk-produk asing seperti makanan dan berbagai produk kecantikan. Tidak hanya dalam penjualan atau pemasaran, tetapi juga dalam hal gaya hidup. Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang dengan mudah menerima segalanya tanpa menilai itu baik atau buruk. Banyak dari mereka beranggapan bahwa jika mereka mengikuti apapun yang berbau kebarat-baratan, maka mereka dapat dikatakan sebagai anak gaul. Padahal apa yang mereka pikirkan salah, karena dengan mengikuti gaya hidup atau kebiasaan orang-orang barat, maka sedikit demi sedikit kebudayaan yang tertanam dari leluhur akan pudar. Peran serta lingkungan dalam pembentukan budaya sejak dini, beberapa sumber yang saya tanyakan mengatakan kalau mereka sudah terbiasa akan budaya barat karena diperkenalkan oleh ruang lingkup yang mereka tempati. Contoh kasusnya seperti awalnya mereka diperkenalkan musik-musik keluar dan mulai merasa suka, lalu mengamati gaya berpakaian sang idola. Bahkan sampai mengikuti gaya hidup idola mereka, sudah seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia mengenal untuk budaya bangsa kita mulai sejak dini agar budaya yang sudah ditanamkan oleh leluhur kita tidak pudar, bahkan seharusnya kita
bangga dan dapat menularkan budaya kita terhadap dunia luar. Faktanya, remaja yang sekarang banyak meniru budaya luar, contoh kecil seperti kosakata bahasa yang mereka gunakan sehari-hari seperti OTW atau yang sering kita kenal on the way. By the way kan. Dan masih banyak lagi contoh seperti ini saja sudah melanggar aturan tutur kata yang baik. Seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia mencerminkan tutur kata yang benar. Bagaimana budaya kita ingin dikenal orang luar kalau saja warga kita sendiri mulai intervensi oleh budaya luar. Pembahasan. Pengaruh musik dalam pengetahuan berbahasa, banyak orang mengenal kosakata baru melalui musik. Rasa penasaran itu akan berlanjut ke tahap pencarian arti dari kata tersebut. Karena rasa penasaran dalam diri seorang serta keingintahuan si pendengar untuk mengetahui makna dari lagu tersebut. Jadi musik bisa jadi perantara seorang untuk mengenali kosakata baru yang belum didengar oleh mereka. Selain pengetahuan kosakata, saat Anda menyanyikan sebuah lagu tanpa sadar akan meningkatnya pengucapan, Anda akan mendengar bahwa ketika Anda menyanyi, Anda akan menyesuaikan logat atau pengucapan Anda, alasannya karena irama lagu membuat Anda lebih mudah untuk mengucapkan kata-kata dalam bahasa asing. Ini cara baik untuk meningkatkan pengucapan Anda dalam bahasa asing. Semua orang akan menikmati belajar ketika materi pembelajaran menarik dan menyenangkan. Oleh karena itu, orang-orang menikmati belajar. Kesimpulannya, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh musik terhadap pencintaan dalam berbahasa cukup vital karena musik yang biasa kita dengarkan secara kontinu atau terus-menerus dan berulang-ulang menstimulasi otak kita untuk mengaplikasikannya ke kehidupan nyata. Selain berpengaruh terhadap bahasa, musik juga dapat mempengaruhi gaya hidup kita sehari-hari. Karena pada umumnya masyarakat sekitar mencontoh idola mereka sebagai suatu panutan mereka dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Budaya juga ikut terkena imbas dari kekuatan musik ini. Keseringan mereka mendengarkan budaya luar, maka tanpa sadar mereka suka meniru apa yang telah terekam di otak mereka. Sarannya, demi tercapainya persatuan dalam keberagaman yang ada di dunia, perlu adanya kesadaran untuk menanamkan rasa nasionalisme dalam diri sendiri. Sebagai generasi muda, salah satu cara untuk mencapainya yaitu dengan cara mempelajari bahasa dan budaya Indonesia secara detail dan mendalam serta menanamkan rasa kecintaan, kesenangan untuk mempelajari bahasa dan budaya Indonesia serta menerapkan secara baik dan benar. Karena dengan menerapkan bahasa secara tepat dan benar, maka akan mempererat negara Indonesia dari berbagai ragam budaya yang ada di dunia ini, serta dapat mempersatukan antar sesama bangsa. Terima kasih, demikian presentasi TB2 saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.